Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasalnya yang keempat. Nah, seringkali kita melihat ada orang yang melakukan tugas agamawinya ya, simbolisnya, tugas agamawi, tetapi kehidupannya tidak berubah. Dia masuk gereja dan lain-lain dia lakukan, tetapi kehidupannya, latar belakangnya tidak berubah. Nah, hal ini sama yang terjadi kepada orang Israel. Yang orang Israel berpikir ketika mereka melakukan korban bakaran, korban sembelihan, begitu, dosa mereka diampuni. Tetapi perselingkuhan mereka, bahkan penyembahan berhala, bahkan pencurian, perampokan tetap jalan terus. Mereka melakukan itu semua, kejahatan-kejahatan itu jalan terus. Karena mereka berpikir, ya kami kan mengorbankan korban, yang nantinya dosa-dosa kita diampuni juga. Nah, suatu simbolis yang mereka salah tangkap, mereka salah berpikir. Makanya Tuhan bilang begini dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ya, sebagai tindakan-tindakan agamawi mereka salah bertindak. Mereka berpikir dengan mengorbankan banyak hal, mengorbankan lembu, sapi, dan hewan-hewan lainnya yang mereka sembeli untuk Tuhan. Mereka berpikir semuanya itu untuk mengampuni dosa mereka. Padahal semua itu tidak akan bisa mengampuni dosa mereka. Tetapi mereka gagal paham bahwa ada satu sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang, yang akan menggantikan semua persembahan-persembahan mereka. Semua lembu sapi, bahkan korban persembahan mereka akan digantikan oleh anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yaitu Yesus Kristus yang akan menebus semua umat manusia. Mereka tidak sadar setiap korban yang mereka persembahkan itu hanya menutup sementara dosa-dosa mereka, hanya menutup, tidak menghapuskan. Tetapi ada satu domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, bukan hanya menutup, tapi yang akan menghapus semua dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita berpikir, lah kita sudah kasih persembahan, kasih perpuluhan, kita melayani Tuhan, kita rajin ke gereja, nggak apa-apa lah, kita menyimpang sedikit, pekerjaan kita belok kiri, belok kanan sedikit, ada penyimpangan, bahkan kita masih melakukan dosa-dosa favorit kita masih melaksanakan kesalahan-kesalahan kita, nggak apa-apa, kan kita melakukan tugas agamawi kita. Ya, pasti Tuhan sayang sama kita. Jangan sampai kita salah berpikir seperti itu. Makanya Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah dengan baik, tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Penting sekali ya kita mengerti. Mungkin setiap persembahan kita itu mungkin tidak berdampak ya bagi keselamatan kita, karena percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita percaya, kita mengakui. Nah, ketika kita percaya, kita mengakui, dampaknya apa? Kita mau turut mengambil kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa memberi persembahan, perpuluhan, kita bisa melayani Tuhan. Semua itu kita lakukan atas dasar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan menebus kita, karena Tuhan menyelamatkan kita. Kedatangan Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, dasar kita melakukan segala sesuatu adalah ucapan syukur kita, berterima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa kerja. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak dapat berkat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak dapat talenta, mungkin nyanyi, main musik, dan sebagainya. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak dapat. Karena Tuhanlah kita dapat. Jadi, semua yang kita lakukan dasarnya dilandasi dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita berpikir, karena kita sudah memberi, wah kita harus disayang Tuhan, kita sudah memberi untuk pengampunan dosa kita. Walaupun semalam kita berbuat bejat, kita melakukan kejahatan, kita persembahkan saja korban persembahan. Pasti Tuhan menghapus dosa kita. Wah, itu pengenalan yang salah kepada Tuhan, pengenalan yang salah. Tidak dapat dihapus semua dosa-dosa kita selain dari darah Yesus. Ketika kita percaya, Yesus menyucikan kita, menebus kita, kita diselamatkan. Bukti kalau kita diselamatkan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan dasar ucapan syukur. Biar semuanya kita lakukan, persembahan kita, korban kita,
baik tugas-tugas agama kita, semuanya kita lakukan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita mau bersyukur, karena Dia baik. Haleluya.